Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara les private cendekia menggaji tutor-tutornya atau tentor-tentornya. Nah, ada banyak cara dalam penggajian tentor-tentor. Tapi kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman les private cendekia dalam menggaji pengajar atau tutor atau tentor yang ada di les private cendekia. Nah, untuk sistemnya sendiri saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, penetapan gaji pengajar les private berdasarkan siswanya atau persiswa yang diajar. Nah, kalau ini biasanya untuk private, artinya untuk satu orang guru untuk satu orang murid. Jadi satu guru satu murid itu maksudnya ya. Nah, ini bisa dibagi berapa persen dalam pengajian. Misalnya kalau siswa tersebut membayar per bulannya itu 250.000, maka bisa digaji pembagiannya itu untuk bagian tentornya atau tutornya itu 35%, sedangkan bagian pemilik dari lesnya itu adalah 20% dan sisanya adalah untuk biaya operasional. Lalu ada juga menggaji guru dengan berdasarkan jam mengajar. Nah, kalau berdasarkan jam mengajar ini biasanya dibatasi waktunya antara 1 sampai 3 jam gitu. Jadi nanti bayarannya per jam. Misalnya kalau 1 jam itu berapa, kalau 2 jam itu berapa. Dan untuk les private cendekia tidak menggunakan cara yang ini. Lalu yang ketiga adalah gaji guru berdasarkan kelas yang diajar dan jumlah siswa pada kelas tersebut. Nah, ini untuk bimbel-bimbel pada umumnya atau reguler ya. Jadi kita mengajar siswa berdasarkan kelasnya, misalnya SD, SMP, SMA berdasarkan tingkatannya. Lalu berapa banyak siswanya, misalnya satu kelas itu ada 3 siswa, 4 siswa. Nah, per siswa itu nanti bayar berapa? Misalnya bayar 30.000 per siswa. Nah, itu nanti bisa dibagi berapa persen ke gurunya, berapa persen ke owner atau pemilik lesnya. Lalu ada juga gaji tetap. Nah, biasanya kalau gaji tetap ini jarang sekali diterapkan untuk bimbel-bimbel atau les private ya. Karena hitungannya kalau les private sendiri itu hitungannya itu per pertemuan atau per jam. Nah, sedangkan kalau gaji tetap itu biasanya untuk pegawai-pegawai administrasinya atau untuk OB-nya atau untuk biaya operasionalnya, untuk tingkat operasionalnya gitu ya. Untuk gurunya sendiri biasanya tidak ada gaji tetap. Yang ada hanya bonus bulanan mengajar, misalnya ada jam tambahan seperti itu. Langsung saja, bagaimana cara les private cendekia menggaji guru-gurunya? Untuk les private cendekia sendiri, cara menggajinya itu berdasarkan pertemuannya. Nah, waktunya itu sudah ditentukan antara 90 menit sampai 120 menit. Jadi itu sudah ketentuan dari les private cendekia sendiri. Siswa tidak bisa memilih karena batasnya hanya 90 sampai 120 menit. Sedangkan guru nanti akan terima gaji berdasarkan pertemuannya. Misalnya 1 bulan, guru itu mengajar hanya 8 pertemuan. Berarti gajinya itu adalah 8 pertemuan itu saja. Misal 1 bulan dia hanya mengajar 7 pertemuan, jadi dia hanya menerima uang untuk 7 pertemuan saja. Nah, saya misalkan contohkan ya. Misalnya, kalau di les private cendekia itu ada berapa murid? Misalnya saya ambil contoh saja. Secara sederhana, misalnya ada di les private cendekia itu ada murid SD, murid SMP, dan juga murid SMA. Yang SD itu jumlahnya ada 3, sedangkan SMP itu jumlahnya ada 3 juga. Kemudian yang SMA juga ada 3. Nah, kalau SD, satu siswanya itu semisal kita hitung dari jarak rumah yang paling dekat aja ya. Kalau paling dekat les private cendekia itu sebesar biayanya itu 280.000 misalnya. Lalu kalau SMP jarak rumah paling dekatnya kalau private itu 320.000, sedangkan SMA dihitung dari jarak terdekatnya adalah 420.000. Nah, nanti naik perkelipatannya ya, nanti hitungannya itu seperti itu. Nah, langsung saja, semisal SD tadi 280.000 untuk 3 anak, berarti nanti 280.000 dikali 3. Lalu untuk SMP tadi adalah 320.000 per anak, jadi 320.000 kali 3. Sedangkan SMA tadi adalah 420.000 per anak, berarti 420.000 dikali 3. Nah, pembagiannya bagaimana antara pemilik, guru, dan juga karyawan? Karena ini les private cendekia adalah
les private tanpa karyawan dengan antara pemilik dan juga guru, maka pemiliknya mendapatkan 20% dari biaya pembayaran siswa tadi. Lalu sedangkan untuk gurunya dari SD, SMP, SMA adalah 35%. Nah, sedangkan untuk biaya operasionalnya adalah 45%, atau bisa jadi gurunya diberikan 40%, sedangkan pemiliknya adalah 25%. Sedangkan sisanya adalah untuk biaya operasional. Nah, untuk les private cendekia sendiri, untuk gaji guru adalah 35% sampai dengan 40%. Sedangkan untuk pemiliknya nanti akan mendapatkan 20 sampai 25%, dan sisanya nanti untuk biaya operasional seperti fotokopi, spidol, buku, LKS seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa menghitungnya berapa pendapatan bersih kalian dari hasil pembagian tadi. Nah, ini ada dua cara untuk penghitungan bagaimana cara menggaji gurunya. Nah, kalau yang ini cara pertama, kita menghitung gaji gurunya melalui total dari semua yang kita dapat, kemudian kita kalikan dengan 35%. Untuk totalnya di sini kita dapatkan 3.060.000. Setelah itu, ini nanti kita kalikan dengan 35%. Untuk hasil kalinya nanti kita bisa lihat hasil dari 35% dikali 3.060.000 adalah 1.071.000. Itu adalah 35% dari 3.060.000. Nah, setelah itu kita akan menghitung apa atau berapa yang didapatkan oleh owner. Nah, untuk owner di sini kita bisa mendapatkan 20% sampai 25%. Untuk les private cendekia di sini, ownernya akan mendapat 25% dari total biaya atau pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Kita hitung seperti kita menggaji guru tadi. Untuk owner berarti 25% dikali dengan total, yaitu totalnya 3.060.000, jadi 25% dikali dengan 3.060.000 peroleh 765.000. Nah, itu adalah bagian untuk owner. Jadi untuk gurunya tadi mendapatkan gaji 1.071.000 per pertemuan. Maaf, bukan per pertemuan, per bulannya, sedangkan owner per bulannya mendapatkan 765.000. Nah, sisanya nanti untuk biaya operasional. Les private cendekia untuk biaya operasionalnya adalah 45% dari biaya yang dibayarkan oleh siswa. Cara perhitungannya pun sama, 45% tadi kita hitung atau kita kalikan dengan total, lalu akan diperoleh hasil 45% dikali 3.060.000, yaitu 1.377.000. Nah, yang saya hitung tadi ini semua itu adalah cara pertama, cara penghitungan bagaimana cara menggaji guru, menggaji owner, ataupun menyisihkan untuk biaya operasional. Nanti ada cara keduanya. Nah, kalau cara kedua ini itu lebih panjang. Kalau ini kan ditotal dulu, lalu dicari per persennya berapa. Perhitungan cara kedua ini itu cukup panjang karena nanti dicari satu persatu SD. Untuk 3 anak itu tadi totalnya berapa, kemudian kita cari berapa persen untuk guru, berapa persen untuk owner, lalu berapa persen untuk operasional. Kemudian SMP kita cari lagi berapa persen untuk guru, owner, lalu operasional. Jadi karena cara ini cukup panjang, biasanya saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan untuk cara yang pertama karena lebih simpel dan lebih sederhana. Agar kalian tidak bingung bagaimana cara membedakan cara satu dan cara dua, ini saya beritahu simulasi penghitungannya. Seperti yang saya katakan tadi, cara dua itu
sedikit panjang karena kita cari satu-satu dulu. Kita cari dari gaji guru dulu, itu 35%. 35% dari siswa SD. Total dari siswa SD berapa? Kemudian nanti 35% dari siswa SMP. Setelah itu 35% dari siswa SMA, seperti itu terus. Begitu pula dan nanti juga dengan ownernya. Cara untuk mencari berapa yang harus dimiliki owner, berarti kan tadi kalau owner tadi kan 25%, berarti 25% dari total biaya yang dibayarkan oleh siswa SD. Lalu 25% biaya yang dibayarkan dari siswa SMP, 25% dari biaya yang dikeluarkan siswa SMA. Begitu seterusnya sampai biaya operasional. Nah, nanti setelahnya itu bisa ditotal. Nah, untuk itu kalian lihat sendiri nanti bagaimana simulasinya. Moved to the city in a broke down car, 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner. All the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nah, itu tadi adalah simulasi dari penghitungan penggajian guru, owner, dan juga untuk operasionalnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di sosial media kalian. Terima kasih.